Restoran sunyi senyap seperti kuburan. 50 orang terkaya di Jakarta membeku di tempat. Garpu mereka terhenti di udara, setengah jalan menuju mulut. Di tengah ruangan, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun menjerit begitu keras hingga wajahnya membiru. Di atasnya berdiri Arya Wijaya, seorang pria dengan kekayaan 90 triliun rupiah, yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya tampak benar-benar tak berdaya. Manajer restoran memanggil keamanan. Para tamu berbisik tentang anak yang tidak diajar sopan santun. Namun saat itulah seorang pelayan perempuan, yang rekeningnya hanya berisi Rp170.000, berjalan melewati para satpam begitu saja. Ia berlutut, mengabaikan sang miliarder, dan membisikkan 5 kata yang mengubah segalanya. Ia belum tahu, tapi momen itu akan mengungkap sebuah rahasia yang telah dikubur 4 tahun lalu. Rahasia yang nyaris merenggut nyawanya. Ruang Zamrud adalah jenis restoran di mana harga air mineralnya saja lebih mahal dari upah per jam Dewi Ayu. Tempat ini dipenuhi suara-suara lirih, tirai beludru, dentingan perak berat, dan porselen tulang halus. Bagi Dewi, ini adalah ladang ranjau. Di usianya yang 24 tahun, Dewi kelelahan. Bukan sekadar lelah karena shift ganda atau karena kakinya terasa seperti berdarah dalam sepatu anti-slip murahan. Ini adalah kelelahan yang meresap hingga ke tulang. Kelelahan dari kehidupan yang memaksanya berlari sekuat tenaga hanya untuk tetap di tempat. Ia merapikan celemeknya, mengusap kainnya dengan telaten, dan memeriksa bayangannya di permukaan kuningan meja saji. Rambut hitamnya diikat ke belakang begitu ketat hingga kepalanya berdenyut sakit, dan seragamnya bersih sempurna. Memang harus begitu. Satu kesalahan di ruang Zamrud bukan berarti teguran, melainkan pemecatan. Meja 4 butuh anggur. Cepat, Dewi, desis Pak Hendra, kepala pelayan. Pak Hendra adalah pria bertubuh pendek dengan kumis yang berkedut setiap kali ia marah. Dan ia selalu marah. Baik, Pak. Segera, gumam Dewi sambil meraih teko kristal. Atmosfer restoran berubah pukul 7 lewat 15 menit. Pintu jati besar terbuka lebar dan udara seolah tersedot keluar dari ruangan. 2 pria bertubuh besar berjas masuk lebih dulu, menyapu ruangan dengan tatapan paranoid profesional. Lalu ia masuk. Arya Wijaya. Semua orang mengenal nama itu. Raja teknologi, raja properti, dan baru-baru ini duda paling diincar di seluruh Jakarta. Ia lebih tinggi dari penampilannya di majalah, mengenakan setelan abu-abu arang yang melekat di tubuhnya bagai kulit kedua. Wajahnya tegas, tampan, tapi dingin. Matanya seperti terowongan gelap yang tidak mengungkapkan apapun. Tapi malam ini, Arya Wijaya tidak tampak seperti raksasa industri. Ia tampak seperti pria di ambang kehancuran. Tangan kecil seorang anak laki-laki berusia 4 tahun mencengkeram tangannya. Anak itu mengenakan setelan mini yang tampak tidak nyaman. Rama menyeret kakinya. Wajahnya memerah, napasnya terputus-putus dalam isakan pendek yang kasar. Tolong, Rama, bisik Arya. Suaranya tegang. Duduk saja selama 1 jam. Tolong. Mereka didudukkan di meja terbaik, tepat di tengah ruangan. Semua perhatian tertuju pada mereka, mau tidak mau. Dewi mengamati dari bayang-bayang dekat dapur. Ia merasakan sesuatu yang aneh mencubit dadanya saat menatap anak itu. Rama bukan sekadar rewel. Ia ketakutan. Matanya bergerak liar ke seluruh ruangan. Kewalahan oleh lampu kristal, dengungan rendah percakapan, aroma trufle dan bebek panggang. Ini adalah kelebihan sensorik. Jangan melamun, bentak Pak Hendra, mendorong nampan berisi hidangan pembuka ke tangan Dewi. Antar ini ke meja 7 dan jauhi meja Pak Arya. Hanya aku yang melayani Pak Arya. Dewi mengangguk dan menjalankan tugasnya, tapi telinganya tetap terpasang ke tengah ruangan. Masalah dimulai 10 menit kemudian. Pak Hendra meletakkan piring berisi hidangan pembuka mewah di hadapan anak itu. Sesuatu dengan kaviar dan taburan emas. Aku tidak mau ini. Suara Rama pecah, melengking dan tajam. Rama, makan. Ini cuma makanan, kata Arya. Tangannya menyisir rambut yang tertata sempurna. Ia tampak habis. Mau iPad? Mau pulang? Mau mama? Kata itu menghantam ruangan seperti tembakan. Keheningan yang menyusul terasa berat. Semua orang tahu ceritanya. Istri Arya, Ratna, meninggal dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu.
Rama ada di dalam mobil itu. Mama tidak ada di sini, Rama, kata Arya. Suaranya turun menjadi bisikan tajam. Berhenti, kamu bikin malu. Tidak, tidak, mau Mama. Rama menyapu semua yang ada di meja dengan tangannya. Piring kaviar, gelas kristal berisi air, dan vas berisi anggrek segar melayang ke lantai. Suara pecahan kaca itu memekakkan telinga. Rama mulai menjerit. Bukan jeritan tantrum. Ini adalah suara kepanikan yang primitif. Ia merosot dari kursinya dan meringkuk di lantai di antara pecahan kaca dan air yang tumpah, menutup telinganya dan mengayun-ayunkan tubuhnya maju mundur. Ya ampun, gumam seorang wanita di meja sebelah, menepuk mulutnya dengan serbet. Tenangkan anak Anda. Arya berdiri, wajahnya memucat. Ia membungkuk untuk meraih Rama. Berdiri sekarang. Jangan pegang aku. Rama meronta, menendang-nendang. Pak Hendra bergegas mendekat. Wajahnya merah padam karena malu. Pak Arya, saya sangat minta maaf. Mungkin lebih baik kalau kami mengantarkan anak Bapak ke mobil. Tamu-tamu lain. Saya sedang mencoba, bentak Arya, kehilangan kendali. Ia menatap putranya, dan untuk sesaat Dewi melihatnya. Ketakutan murni dan telanjang di mata sang miliarder. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia memiliki triliunan rupiah, tapi ia tidak bisa membeli ketenangan putranya. Para satpam mulai mendekat. Bayangan mereka menjulang di atas anak yang menangis itu. Dewi tidak berpikir. Ia tidak mencari Pak Hendra. Ia tidak memikirkan uang sewa. Ia meletakkan nampannya di meja kosong dengan bunyi dentang dan berjalan langsung ke tengah ruangan. Tunggu, katanya. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Arya mendongak, terkejut. Maaf. Mundur, kata Dewi kepada para satpam. Ia berlutut tepat di atas genangan air dan kaviar, merusak seragamnya. Ia tidak peduli. Ia tidak mencoba meraih Rama. Ia tidak mencoba menenangkannya. Ia hanya duduk di sana, beberapa langkah darinya, dan menundukkan kepalanya hingga sejajar dengan mata anak itu. Terlalu berisik, ya, bisiknya. Rama berhenti menjerit sedetik untuk menarik napas. Ia menatap Dewi. Matanya terbelalak lebar dan basah oleh air mata. Lampunya, kata Dewi lembut, mengabaikan 50 orang yang memelototinya. Mendengung seperti lebah marah. Dan garpu-garpunya berbunyi seperti pedang beradu dengan perisai. Sakit di telinga. Rama sesenggukan, dadanya naik turun. Ia mengangguk pelan. Dewi mengulurkan tangannya dengan telapak menghadap ke atas, tapi menahannya tetap diam. Ia tidak bergerak mendekat. Namaku Dewi. Aku tahu trik ajaib untuk mematikan suara. Mau lihat? Arya berdiri membeku. Mulutnya sedikit terbuka. Pak Hendra membuat gerakan memotong di lehernya, memberi isyarat agar Dewi berhenti, tapi ia mengabaikannya. Rama mengangguk lagi. Bagus, bisik Dewi. Ia mulai bersenandung. Bukan Nina Bobo. Ini adalah getaran rendah dan berirama. Dengungan dalam dari dada. Ia mengetukkan jari-jarinya ke lantai dalam ritme lambat dan stabil. 1, 2, 1, 2. Ikuti aku, bisiknya. Rama ragu sejenak, lalu mengetukkan jari mungilnya ke lantai. 1, 2. Dia hanya butuh ibunya, kata Dewi, menatap Arya. Suaranya membawa beban yang membuat seluruh ruangan terdiam. Bukan pengawas, bukan manajer, dia butuh tahu bahwa dia aman. Ia berbalik kembali ke Rama. Kamu aman di sini, Rama. Lebah-lebahnya sudah pergi. Rama merangkak ke arahnya. Ia tidak pergi ke ayahnya. Ia merangkak ke pelukan pelayan bercelemek kotor itu. Ia membenamkan wajahnya di bahu Dewi dan terisak. Tapi kali ini tangisan pelan penuh kelegaan. Dewi memeluknya, mengayunkannya perlahan, tidak peduli pada seragamnya yang rusak dan tatapan tajam para elit. Untuk sesaat, restoran itu damai. Lalu mantranya pecah. Apa yang kamu lakukan? Desis Pak Hendra mencengkeram lengan Dewi dan menariknya berdiri. Rama menjerit ketika Dewi ditarik menjauh. Lepaskan dia, gertak Arya. Suaranya turun 1 oktav. Pak Hendra membeku. Pak, dia mengganggu. Dia satu-satunya orang yang bisa membantunya selama 6 bulan ini, kata Arya.
Ia menatap Dewi. Benar-benar menatapnya. Ia melihat seragamnya yang lusuh, kelelahan di matanya, dan cara putranya mengulurkan tangan mencari tangannya. Maaf untuk kekacauannya, kata Dewi, melepaskan tangannya dari cengkeraman Pak Hendra. Ia menundukkan pandangannya. Saya akan bersihkan. Biarkan saja, kata Arya. Ia mengeluarkan kartu hitam dari saku jasnya dan melemparkannya ke meja. Tambahkan 75 juta untuk kerusakannya. Dan 75 juta lagi untuk tip pelayan ini. Seluruh ruangan tersentak. Kami pergi, kata Arya. Ia mengangkat Rama yang kini tenang. Anak itu menatap dari balik bahu ayahnya, mengulurkan satu tangan ke arah Dewi. Dah, Tante, bisik bocah itu. Dah, Rama, kata Dewi. Hatinya sakit dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Arya berhenti di pintu. Ia berbalik. Mata gelapnya bertemu dengan mata Dewi. Terima kasih. Lalu mereka pergi. Dewi berdiri di tengah ruangan. Lututnya basah, jantungnya berdebar. Pak Hendra menghampirinya. Ia gemetar karena amarah. Tip 75 juta tidak berarti apa-apa baginya. Pelanggaran protokol yang berarti. Kemasi barang-barangmu. Bisik Pak Hendra penuh bisa. Tip itu tidak ada artinya. Kamu mempermalukan tempat ini. Kamu duduk di lantai seperti binatang. Kamu dipecat, Dewi. Pergi sekarang. Hujan di Jakarta dingin, tapi kemiskinan membuatnya terasa lebih dingin lagi. Dewi keluar dari gang belakang ruang zamrud, membawa kotak kardus berisi sepatu nyaman dan sebatang granola yang baru setengah dimakan. Ia tidak punya payung. Tip 75 juta itu. Pak Hendra mengklaim uang itu masuk ke dana bersama restoran untuk mengganti kerusakan dan trauma emosional yang dialami tamu lain. Dewi tahu ia memasukkannya ke kantong sendiri, tapi ia tidak punya uang untuk pengacara untuk melawannya. Ia naik angkot ke Kampung Melayu, kawasan di mana lampu jalan berkedip-kedip dan suara sirine tidak pernah berhenti. Apartemennya adalah studio, yang merupakan cara sopan untuk mengatakan bahwa itu adalah gudang dengan wastafel. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar dan melihat kertas yang ditempel di bagian dalam. Peringatan terakhir, penggusuran tunggakan. 18 juta rupiah Anda punya 48 jam untuk mengosongkan tempat. Dewi merosot di pintu hingga terduduk di lantai. Ia tidak menangis. Ia sudah lupa cara menangis bertahun-tahun yang lalu. Air mata membutuhkan energi, dan ia sudah tidak punya lagi. Ia menatap foto di meja kecil samping tempat tidur. Itu satu-satunya barang pribadi yang ia miliki. Foto USG buram bertanggal 4 tahun yang lalu. Maaf, bisiknya pada foto itu. Aku sudah berusaha. Pagi berikutnya adalah rangkaian penolakan. Dewi masuk ke 5 kedai kopi, 3 warung makan, dan 1 laundry. Tidak ada yang mempekerjakan. Ia terlihat putus asa, dan para manajer mencium keputusasaan seperti parfum murahan. Mereka tidak menginginkannya di tempat mereka. Menjelang pukul 4 sore, ia duduk di bangku taman, menghitung uang recehan. Ia hanya punya cukup untuk sebungkus nasi atau ongkos angkot ke panti jompo tempat ia bisa menumpang tidur, tapi tidak keduanya. Ia baru hendak berdiri ketika sebuah mobil merapat ke trotoar. Ini bukan sembarang mobil. Ini adalah SUV hitam Dove dengan kaca gelap, jenis yang tampak seperti bagian dari iring-iringan kepresidenan. Pintu belakang terbuka. Seorang pria berjas keluar. Itu bukan Arya. Ini pria yang lebih tua, botak, dengan bekas luka melintasi alisnya. Ia tampak seperti mantan tentara. Dewi Ayu. Dewi mencengkeram tasnya. Siapa yang bertanya? Pak Arya ingin berbicara. Saya tidak mencuri apa-apa, kata Dewi cepat. Jantungnya berdegup kencang. Kalau ini soal seragam, saya sudah meninggalkannya di loker. Masuk ke mobil, Mbak Dewi. Tidak. Pria itu menghela napas. Ia mengangkat ponselnya. Di layar ada siaran video langsung, menampilkan ruang tamu yang sangat besar dengan mainan berserakan di mana-mana. Di tengah ruangan, Arya Wijaya mondar-mandir. Rama berada di bawah meja, menjerit. Dia tidak berhenti sejak pagi, kata pria itu. Dia minta tante ajaib. Pak Arya sudah putus asa. Dewi menatap layar itu. Ia bisa melihat kesakitan dalam bahasa tubuh bocah kecil itu.
Kesakitan yang sama yang ia rasakan setiap hari saat terbangun sendirian. Saya bukan pengasuh, kata Dewi, meskipun tekadnya mulai goyah. Pak Arya bersedia membayar Anda 150 juta rupiah hanya untuk datang ke rumah selama 1 jam, kata pria itu. Mulut Dewi kering. 150 juta rupiah. Itu uang sewa untuk setahun. Itu awal yang baru. 1 jam. Dewi menatap ongkos angkot di tangannya, lalu menatap mobil hitam elegan itu. Baiklah, katanya. Perjalanan memakan waktu 30 menit. Mereka meninggalkan kota melalui jalan berkelok ke perbukitan puncak, di mana rumah-rumah punya nama, bukan nomor. Mereka berhenti di gerbang bertuliskan kediaman cendana. Ini adalah benteng dari batu dan kaca dengan pemandangan ke lembah hijau di bawahnya. Pintu depan terbuka sebelum Dewi sempat meraih gagangnya. Di sana berdiri Arya Wijaya. Hari ini ia tidak mengenakan jas. Ia memakai celana training dan kaos oblong. Ia tidak bercukur dan tampak kelelahan. Anda datang, katanya, mengembuskan napas seolah ia menahan napas selama berjam-jam. Saya dengar Anda mengalami hari yang berat, kata Dewi, melangkah masuk ke foyer. Ruangan itu sebesar aula katedral. Hari yang berat? Arya tertawa pahit. Dia melempar vas ke pengasuhnya. Pengasuhnya mengundurkan diri. Itu yang ketiga bulan ini. Arya mengusap wajahnya. Dia di perpustakaan. Saya tidak bisa mengeluarkannya dari sana. Dewi berjalan melewati sang miliarder. Ia mengikuti suara isak tangis. Perpustakaan itu megah dengan buku-buku dari lantai hingga langit-langit. Tapi sekarang tempat ini seperti zona perang. Buku-buku berserakan dari rak, lampu terjatuh. Rama berada di bawah meja jati berat, terbungkus selimut. Dewi tidak mengumumkan kehadirannya. Ia hanya berjalan ke meja dan duduk di atas karpet Persia. Bersila. Ia tidak mengintip ke bawah meja. Ia mengeluarkan burung bangau kertas kecil yang kusut dari sakunya. Ia melipatnya dari tisu dalam perjalanan tadi di angkot. Ia meletakkan bangau itu di lantai dan menyentilnya dengan jari agar meluncur ke bawah meja. Hening. Lalu tangan kecil menjulur keluar dan meraih bangau itu. Dia bisa terbang, bisik Dewi, tapi hanya kalau sunyi. Suara keras menakuti sayapnya. Rama mengintip keluar. Wajahnya bengkak karena menangis. Ia menatap Dewi, lalu menatap bangau itu. Tante ajaib, ia berbisik serak. Ini Dewi, ia tersenyum. Tapi tante ajaib juga boleh. Rama merangkak keluar. Ia tidak menjerit. Ia memanja ke pangkuan Dewi seperti di restoran dan meletakkan kepalanya di dada Dewi. Arya mengamati dari ambang pintu, bersandar di kusen. Ia tampak seperti baru melihat hantu. Bagaimana Anda melakukannya? Tanyanya pelan. Dewi mengelus rambut Rama. Saya mendengarkan. Orang dewasa mendengarkan kata-kata. Anak-anak ingin Anda mendengarkan perasaan. Arya masuk ke ruangan. Ia menatap Dewi, benar-benar menatapnya, melihat separuh kets usangnya dan jaket murahnya. Anda dipecat? Ya, karena kemarin Dewi tidak mengangkat matanya. Itu tidak penting. Bagi saya penting. Arya berjalan ke meja dan bersandar di sana, menyilangkan tangan. Saya sudah mencari tahu tentang Anda, Dewi Ayu. Putus sekolah, tidak ada keluarga, bekerja di 5 tempat berbeda sebagai pelayan selama 3 tahun. Surat penggusuran dikirim kemarin. Dewi menegang. Ia dengan hati-hati memindahkan Rama dari pangkuannya dan berdiri. Kalau Anda sudah selesai menginventarisir kesengsaraan saya ingin menerima uangnya dan pergi. Saya tidak ingin Anda pergi, kata Arya. Saya bukan kasus amal. Saya tahu, Anda adalah kebutuhan. Arya menegakkan tubuhnya. Pengusaha dalam dirinya kembali. Saya punya bisnis yang harus dijalankan. Saya punya kehidupan yang saya abaikan karena takut meninggalkan anak saya sendirian. Anda satu-satunya orang yang merespons dia. Saya tidak tahu mengapa, dan sejujurnya, saya tidak peduli. Ia melangkah lebih dekat. Udara di antara mereka berderak dengan energi yang aneh. Saya menawarkan Anda pekerjaan. Pengasuh dengan tinggal di rumah. Gaji 1,5 miliar per tahun, asuransi kesehatan lengkap. Anda akan mendapat cottage tamu di kompleks ini. Dewi merasa ruangan berputar. Pak Arya, dan ada satu syarat.
Dewi menyipitkan mata. Syarat apa? Wajah Arya menggelap, bayangan melintas di matanya. Anda mengurus Rama, Anda membuatnya bahagia, tapi Anda menjauh dari sayap timur rumah ini. Lantai 3 adalah zona terlarang. Kalau Anda naik ke sana sekali saja, Anda dipecat tanpa kesempatan kedua. Dewi menatapnya. Ia bisa melihat keputusasaan, tapi juga rahasia. Rahasia yang dalam dan gelap tersembunyi di balik mata baja kelabu itu. Ia seharusnya lari. Ia seharusnya mengambil 150 juta dan pergi. Tapi kemudian ia merasakan tangan kecil menarik celananya. Ia menunduk. Rama memegang burung bangau kertas itu. Terbang, pintanya. Dewi menatap Arya. Sepakat, katanya. Kehidupan di kediaman Cendana masuk ke dalam ritme yang hampir terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Selama 3 minggu, Dewi Ayu menjalani kehidupan yang hanya pernah ia lihat di film. Ia memiliki cottage sendiri di kompleks itu. Bangunan batu menawan yang dirambati tanaman rambat, dengan perapian yang berfungsi dan tempat tidur yang tidak berderit. Tapi keajaiban yang sesungguhnya adalah Rama. Jeritan berhenti. Tantrum mereda. Di bawah pengawasan Dewi, bocah ketakutan itu mulai mekar. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di taman luas, berburu kumbang atau mengadu bala perahu kertas di air mancur. Dewi mengajarinya mengikat tali sepatu dan membuat roti bakar keju. Membuat Chef Anton, koki pribadi dari Hotel Bintang 5, ngeri. Arya juga berubah. Ia masih menjaga jarak, tenggelam dalam pekerjaan, sering pergi sebelum fajar dan pulang setelah gelap. Tapi Dewi menangkap tatapannya. Kadang-kadang ia berdiri di balkon kantornya, menatap ke bawah ke taman tempat Dewi dan Rama bermain kejar-kejaran, dengan ekspresi kesedihan dan kerinduan yang mendalam di wajahnya. Tapi kedamaian di kediaman Cendana itu rapuh dan akhirnya hancur berkeping-keping. Pada Selasa siang, Dewi sedang di dapur, membantu Rama dengan puzzle, ketika pintu depan terbanting terbuka. Detak tinggi bergema di lantai marmer seperti rentetan senapan mesin. Arya, kamu di mana? Seorang wanita menyerbu masuk ke ruangan. Ia cantik memukau dengan kecantikan yang menakutkan dan artifisial. Rambut pirang platina, setelan jas putih yang harganya lebih mahal dari seluruh penghasilan Dewi seumur hidup, dan mata yang menilai harga dari segala sesuatu yang dilihatnya. Ini adalah Kirana Hartono, putri konglomerat, sosialita, dan menurut gosip tabloid, wanita yang ditakdirkan menjadi Nyonya Wijaya berikutnya. Kirana membeku di tempat saat melihat Dewi. Matanya menyapu jeans dan kaos sederhana Dewi, lalu beralih ke Rama yang langsung bersembunyi di balik kaki Dewi. Jadi, kata Kirana, suaranya menetes dingin. Kamu yang baru? Saya Dewi. Saya pengasuhnya. Pengasuh? Kirana mendengus. Ia mendekat, mengamati puzzle di atas meja. Arya sudah mengganti 4 pengasuh dalam 6 bulan. Jangan terlalu nyaman, sayang. Kamu cuma plester di luka tembak. Rama, kenapa kamu tidak cari truk merahmu? Kata Dewi lembut. Rama berlari pergi. Dewi berdiri berhadapan dengan Kirana. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Kirana? Kamu bisa membantu dengan tidak menghalangi jalanku, desis Kirana, melangkah lebih dekat. Aku tahu tipe sepertimu. Kamu pikir karena sudah membuat duda sedih itu mengeluarkan uang, kamu punya kesempatan menduduki tata. Tapi biar ku beritahu sesuatu tentang Arya. Dia hancur, dan dia milik orang-orang yang memahami dunianya. Bukan pelayan yang berbau minyak goreng dan keputusasaan. Dewi merasakan amarahnya menyala, tapi ia menahannya. Saya hanya di sini untuk melakukan pekerjaan saya. Kita lihat saja. Kirana tersenyum. Itu senyuman hiu. Arya mengadakan acara amal di sini hari Sabtu. Yayasan Selamatkan Laut. Aku yang mengorganisirnya. Aku mengharapkan kamu dan bocah itu tidak terlihat. Kalau Rama membuat keributan, itu salahmu. Sisa minggu itu adalah mimpi buruk. Rumah dipenuhi jasa catering, penata bunga, dan penyelenggara acara. Semua orang memberi perintah. Kirana adalah jenderalnya, dan ia memastikan Dewi adalah prajurit paling rendah. Ia mengkritik pakaian Rama, rambutnya, dan sikapnya. Pada malam pesta, rumah itu bertransformasi. 500 tamu memenuhi ballroom. Sampahnya mengalir seperti air.
Dewi berada di lantai atas di kamar anak, membacakan cerita untuk Rama. Ia berhasil menyembunyikannya dengan aman dari keramaian. Mau minum, bisik Rama mengantuk. Aku ambilkan, kata Dewi, tetap di tempat tidur. Ia menyelinap keluar dari kamar dan menuju pantry di lantai atas. Saat melewati balkon yang menghadap ke ballroom, ia berhenti. Arya ada di bawah sana, memukau dalam tusedo. Ia berbicara dengan sekelompok investor, tapi tampak bosan. Kirana bergelayut di lengannya seperti kerang, tertawa terlalu keras pada semua yang ia katakan. Dewi merasakan tusukan cemburu yang bukan haknya. Ia mengisi gelas dengan air dan berbalik untuk kembali. Tunggu, kata sebuah suara. Kirana berdiri di puncak tangga. Pasti ia menyelinap dari pesta tanpa terlihat. Ia tampak sedikit mabuk dan sangat berbisa. Menikmati pemandangan, tanya Kirana. Hanya mengambil air untuk Rama. Tahu tidak, Kirana sedikit menyeret kata-katanya, bersandar di pegangan tangga. Arya terus-menerus membicarakanmu. Dewi begitu hebat menanganinya. Dewi sungguh ajaib, mau muntah rasanya. Dia mencintai putranya, Kirana. Dia mencintai hantu, sembur Kirana. Dia melihatmu dan melihat dia. Ratna, kamu tidak mengerti? Kamu cuma salinan murahan. Dewi membeku. Apa maksudmu? Sebelum Kirana sempat menjawab, ia tersandung. Ia mengulurkan tangan, mencengkeram Dewi untuk menjaga keseimbangan. Saat melakukannya, ia diam-diam menyelipkan sesuatu ke saku depan celemek Dewi. Dewi memakai celemek kerja tempat ia menyimpan EpiPen Rama dan mainan-mainan kecil. UPS, Kirana terkikik. Ceroboh sekali aku. Ia mendorong diri menjauh dari Dewi dan berjalan kembali ke pesta. Sebaiknya kamu periksa sakumu. Sayang, tidak mau kan dituduh macam-macam. Dewi mengerutkan kening. Ia memasukkan tangannya ke saku dan jari-jarinya menyentuh logam dingin. Ia mengeluarkannya. Itu gelang berlian. Berat, rumit, bernilai ratusan juta rupiah. Maling, teriak Kirana. Musik di ballroom bawah terhenti. Teriakan Kirana bergema dari balkon. Dia mencurinya. Satpam. Kirana berteriak, menunjuk dengan jari terawatnya ke arah Dewi. Dalam hitungan detik, Arya sudah berlari menaiki tangga dengan 2 satpam di belakangnya. Para tamu mendongak ke atas, berbisik-bisik. Apa yang terjadi di sini? Arya menuntut, matanya menyala. Aku menangkapnya, Isa Kirana, memainkan pertunjukan yang layak mendapat Oscar. Aku naik ke kamar kecil dan melihatnya keluar dari kamar tidurmu. Arya, dia memegang gelang berlianku yang kamu berikan padaku saat Natal. Arya menatap Dewi. Dewi berdiri di sana dengan gelang di tangannya. Wajahnya pucat seperti kain. Dewi, tanya Arya, suaranya pelan. Saya tidak mengambilnya, kata Dewi. Suaranya gemetar tapi tegas. Dia baru saja memasukkannya ke saku saya sendiri. Yang benar saja, Kirana mendengus. Untuk apa aku melakukan itu? Kamu pelayan miskin dengan surat penggusuran, dan aku seorang Hartono. Siapa di sini yang punya motif? Ini adalah jebakan. Jebakan yang sempurna dan kejam. Perbedaan kelas dijadikan senjata. Siapa yang akan mempercayai gadis miskin bukan pewaris kerajaan bisnis? Arya menatap gelang itu, lalu menatap Kirana. Akhirnya menatap Dewi. Ia menahan tatapannya dalam keheningan yang panjang dan menyiksa. Berikan gelangnya padaku, kata Arya. Dewi menyerahkannya. Arya memutar-mutar gelang itu di tangannya, lalu menatap Kirana. Kamu berbohong, Kirana, kata Arya dengan tenang. Keheningan menyelimuti koridor. Rahang Kirana jatuh. Apa? Maaf? Ini penyaitnya, kata Arya, mengangkat gelang itu. Rumit sekali. Perlu menekan pengaman untuk membukanya. Butuh 2 tangan untuk itu. Dewi tidak mungkin bisa melepaskannya dari pergelangan tanganmu tanpa kamu sadari. Dan kalau kamu tidak memakainya, gelang ini seharusnya ada di brankas di kamar tamu, yang hanya bisa dibuka dengan sidik jariku. Wajah Kirana memerah. Aku mungkin meninggalkannya di luar. Tidak, kata Arya, suaranya menjadi baja. Kamu menyelipkannya. Kamu melakukan ini untuk mempermalukannya. Arya,
Dia bukan siapa-siapa, Kirana memekik dan topengnya runtuh. Kenapa kamu membelanya? Dia cuma pembantu. Dia satu-satunya orang di rumah ini yang asli, kata Arya. Pergi? Apa? Pergi dari rumahku, Kirana. Antara kita sudah selesai. Kirana menoleh ke sekeliling, menyadari ia sudah kalah. Ia mengeluarkan suara kemarahan murni, berputar di atas haknya dan melesat menuruni tangga, mendorong para satpam yang kebingungan. Arya menghela napas, bahunya merosot. Ia berbalik ke Dewi. Kamu baik-baik saja? Aku? Dewi gemetar. Terima kasih sudah mempercayaiku. Arya melangkah lebih dekat. Ia mengulurkan tangan, hampir menyentuh wajahnya, tapi berhenti. Aku mengenalmu, Dewi. Aku sudah mengawasimu bersamanya. Kamu tidak butuh barang-barang. Kamu hanya butuh kedamaian. Kenapa dia bilang begitu? Bisik Dewi. Dia bilang kamu menatapku dan melihat dia. Melihat Ratna. Arya menegang. Kehangatan menghilang dari matanya, digantikan dinding es. Dia mabuk, kata Arya tajam. Pergi periksa Rama. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Dewi berdiri sendirian di koridor, mencengkeram gelas air yang dingin. Ia membelanya, ya? Tapi pertanyaannya tidak pernah dijawab. 2 minggu setelah pesta amal, badai dahsyat menghantam pesisir. Langit berubah ungu kemerahan, dan angin melolong di sekeliling kediaman cendana seperti binatang yang sekarat. Listrik berkedip-kedip sepanjang hari. Arya seharusnya berada di Singapura untuk rapat direksi, tapi semua penerbangan dibatalkan. Namun ia tidak ada di rumah. Ia terjebak di kantor di Jakarta. Jalan tol tergenang banjir. Aku tidak bisa pulang malam ini, kata Arya di telepon. Suaranya berderak karena gangguan sinyal. Jalannya terputus. Dewi, kalian baik-baik saja di sana? Kami baik-baik saja, kata Dewi, mencengkeram telepon erat-erat. Guntur di luar mengguncang kaca jendela. Kami punya senter. Pak Darmawan sedang memeriksa genset. Dengarkan aku, kata Arya. Suaranya mendesak. Kalau listrik padam, sistem keamanan akan restart. Pastikan pintu-pintu dikunci manual dengan gerendel. Dan Dewi, jaga Rama tetap di kamarnya. Badai membuatnya takut. Baik, jangan khawatir. Dan Dewi, jangan pergi ke sayap timur. Atapnya bocor saat badai. Berbahaya. Aku tahu aturannya, Arya, katanya. Sambungan terputus. Menjelang pukul 9 malam, rumah tenggelam dalam kegelapan total. Genset menderu, menyediakan penerangan darurat redup di koridor, melemparkan bayangan panjang seperti tulang belulang di dinding. Dewi sedang di dapur, menyiapkan coklat panas, ketika ia mendengarnya. Pintu yang membanting. Rama, panggilnya, tidak ada jawaban. Ia berlari ke ruang keluarga. Kosong. Ia berlari menaiki tangga ke kamar Rama. Tempat tidurnya kosong. Jendela bergetar di kusennya. Rama? Panik mencekik tenggorokannya. Lalu ia mendengar kekeh kecil. Bergema dari ujung koridor panjang menuju sayap timur. Rama, jangan. Dewi berlari menyusuri koridor. Udara semakin dingin saat ia mendekati pintu ganda dari kayu jati yang menandai pintu masuk ke sayap terlarang. Pintu-pintu itu terbuka sedikit. Dewi ragu. Peringatan Arya bergema di telinganya. Kalau kamu naik ke sana sekali saja, kamu tidak akan ada di sini lagi. Tapi Rama ada di dalam sana. Ia mendorong pintu. Rama, keluar. Ini tidak lucu. Sayap timur tidak hancur. Tidak bocor. Itu sempurna. Karpetnya tebal dan lembut. Udara berbau lavender dan kertas tua. Di sini tenang, terisolasi dari badai yang mengamuk di luar. Dewi berjalan menyusuri koridor. Sinar senternya membelah keremangan. Ia melewati ruangan-ruangan yang tampak seperti suite tamu. Semuanya tertata rapi sempurna. Di ujung koridor ada satu pintu hitam. Ia mendengar suara pelan dari baliknya. Dewi tidak berpikir. Ia memutar gagang pintu. Pintu tidak terkunci. Ia melangkah masuk dan tersentat. Ini bukan kamar tidur. Ini adalah studio seni. Kanvas-kanvas bersandar di dinding. Bau terpentin dan ket minyak samar tapi terasa. Di tengah ruangan, Rama duduk di lantai.
Ia memegang buku besar bersampul kulit. "Buku Mama," bisik Rama. "Rama, kita harus pergi," kata Dewi, bergegas ke arahnya. "Papa akan sangat marah." "Lihat," kata Rama, menunjuk lukisan di atas easel yang tertutup kain berdebu. "Mama." Dewi merasakan kedinginan yang tidak ada hubungannya dengan badai. Ia mengulurkan tangan dan menarik kain dari easel. Senternya terjatuh. Lukisan itu adalah potret. Sebuah mahakarya, hidup dan cerah. Wanita dalam lukisan itu duduk di taman mengenakan gaun putih musim panas. Ia tersenyum dengan senyum lembut yang misterius. Itu adalah Dewi. Bukan sekadar mirip, itu adalah dia. Hidung yang sama, gigi seri yang sedikit miring sama, tahi lalat yang sama di tulang selangka. Tanda kecil berbentuk bintang yang selalu Dewi tutupi dengan makeup sejak usia 16 tahun. Dewi menyentuh tulang selangkanya sendiri. Napasnya tercekat. Bagaimana? Ia melihat sekeliling ruangan dengan panik. Dinding-dinding dipenuhi sketsa. Sketsa wajahnya, tertawa, tidur, menangis. Ia meraih buku yang dipegang Rama. Itu adalah buku harian. Inisial di sampulnya adalah RW. Ratna Wijaya. Dengan tangan gemetar, Dewi membukanya di halaman terakhir, bertanggal 3 tahun yang lalu, hari kecelakaan itu, 12 Agustus. Aku menemukannya. Setelah bertahun-tahun, detektif swasta menemukannya. Namanya Dewi Ayu. Dia tinggal di Surabaya. Dia tidak tahu aku ada. Dia tidak tahu kita dipisahkan. Arya menyuruhku untuk melupakannya. Dia bilang membawanya ke sini hanya akan menyakitkan. Tapi aku harus mengenalnya. Aku harus memberitahunya kebenaran tentang orang tua kita. Aku akan pergi ke kota malam ini. Aku membawa Rama. Aku ingin dia bertemu bibinya. Aku akan membawanya pulang. Buku itu jatuh dari tangan Dewi. Kembar? Mereka kembar identik. Ratna tidak meninggal dalam kecelakaan mobil biasa. Ia sedang dalam perjalanan untuk menemukan Dewi. "Kamu mirip Mama," kata Rama pelan, menarik tangan Dewi yang membeku. "Tapi kamu lebih baik." Pikiran Dewi berputar. Koneksi itu, ikatan instan dengan Rama. Cara Arya menatapnya dengan campuran kerinduan dan ketakutan. Ia tahu sejak saat Dewi masuk ke restoran itu. Tiba-tiba lampu di ruangan itu menyala terang benderang. Genset bekerja dengan kekuatan penuh. "Sudah kubilang," suara menggelegar dari ambang pintu. "Jangan pernah masuk ke sini." Dewi berbalik tajam. Arya berdiri di sana. Ia basah kuyup. Air menetes dari mantelnya ke karpet yang sempurna. Ia menerobos banjir. Ia kembali. Ia tidak menatap Rama. Ia menatap Dewi. Dan di tangannya, ia memegang kunci. "Arya," bisik Dewi, mundur ke arah potret kakak kembarnya yang sudah meninggal. "Kamu tahu, aku mencoba menghentikanmu," kata Arya, masuk ke ruangan. Wajahnya tak terbaca, tenang yang menakutkan. "Aku mencoba menyogokmu. Aku mencoba memecatmu. Tapi kamu terus kembali." "Dia kakakku," Dewi tercekat. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Karena," kata Arya, berhenti beberapa sentimeter darinya. Ia menatap lukisan itu, lalu menatap Dewi. "Kalau kamu tahu siapa dirimu, maka kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dan aku tidak bisa membiarkan itu." "Apa?" tanya Dewi bingung. "Itu kecelakaan. Laporan polisi bilang." "Laporan polisi salah?" kata Arya. Ia mengulurkan tangan dan mengambil buku harian dari lantai. Ia menutupnya keras. "Ratna tidak sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu, Dewi. Dia sedang melarikan diri dariku." Keheningan di studio seni itu lebih berat dari badai yang mengamuk di luar. Pengakuan Arya menggantung di udara. "Dia sedang melarikan diri dariku." "Kamu mengusirnya?" tanya Dewi. Suaranya gemetar. Ia menatap pria yang mulai ia percayai, dan tiba-tiba melihat orang asing di hadapannya. Arya merosok ke kursi kulit, tampak kalah. "Bukan seperti yang kamu kira. Seseorang memberinya kebohongan." Beberapa bulan sebelum kecelakaan, Ratna menjadi paranoid. Dia menerima surat, email, foto, bukti palsu bahwa aku berselingkuh, bahwa aku berencana memasukkannya ke rumah sakit jiwa dan mengambil Rama.
Dia tidak memberitahuku sampai malam itu. Malam dia pergi. Dia berteriak bahwa dia akan membawa Rama ke kakaknya, kepadamu, ke tempat di mana aku tidak bisa menemukan mereka. Ia mengangkat matanya ke Dewi, memerah. Aku mengejar mobilnya, mencoba menjelaskan. Dia mempercepat. Hujan turun, seperti malam ini. Dia masuk terlalu cepat ke tikungan tajam di jalan puncak. Remnya tidak berfungsi. Dewi merasakan darah surut dari wajahnya. Rem? Polisi menyimpulkan itu kecelakaan karena cuaca, kata Arya dengan pahit. Tapi aku menyewa detektif swasta, Mas Gunawan. Dia menemukan bekas sayatan di selang rem. Tapi buktinya menghilang dari tempat penyimpanan sebelum kami bisa membuktikannya. Seseorang menginginkan kematiannya. Atau mungkin menginginkanku mati, dan dia mengambil mobil yang biasanya ku kendarai. Dewi menatap potret kakak kembarnya. Dan kamu pikir siapapun yang melakukannya masih di sini? Aku tahu dia masih di sini, kata Arya. Karena itu aku mempekerjakanmu. Bukan hanya karena Rama membutuhkanmu, tapi karena kamu umpan. Dewi mundur dengan ngeri. Aku umpan? Maaf, kata Arya, berdiri. Aku perlu memancingnya keluar. Aku tahu kalau hantu Ratna kembali ke kediaman Cendana, pembunuhnya akan panik. Dia akan mencoba menyelesaikan urusannya. Dan ketika dia menyerang, aku akan siap. Kamu memanfaatkanku, bisik Dewi. Air mata membakar matanya. Kamu membiarkanku terikat pada putramu. Kamu membiarkanku tinggal di sini. Dan semua itu untuk menangkap pembunuh. Aku tidak menyangka akan peduli padamu. Arya berteriak, dan topengnya akhirnya retak. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi satu-satunya orang yang membuat putraku tertawa. Aku tidak menyangka akan jatuh cinta padamu. Kata-kata itu menggantung di ruangan. Arya tampak terkejut bahwa ia mengucapkannya. Sebelum Dewi sempat menjawab, lampu berkedip dan padam. Genset mati. Ini tidak benar, kata Arya. Suaranya berubah menjadi bisikan taktis. Genset punya cadangan bahan bakar. Tidak pernah mati. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan pistol. Dewi tersentak. Tetap di sini, perintah Arya. Kunci pintunya. Jangan buka untuk siapapun kecuali aku. Papa, kamu mau kemana? Ke Paman Surya, kata Arya suram. Dia yang menangani perawatan teknis rumah ini. Dia satu-satunya yang tahu kode pembatalan untuk genset. Arya menyelinap ke koridor gelap. Dewi berdiri sendirian dalam kegelapan. Kilat menyambar, menerangi potret kakak kembarnya yang sudah meninggal. Ia mendengar kunci berdetak. Ia menunggu 5 menit. 10. Lalu ia mendengar suara yang memekukan darahnya. Rama menjerit, bukan dari koridor, dari baby monitor yang ia tinggalkan di sakunya. Lepaskan aku. Dewi? Dewi? Dewi tidak tinggal di ruangan itu. Ia meraih patung perunggu berat dari meja dan mendobrak pintu dengan kakinya. Ia tidak peduli ada pembunuh di luar sana. Ia tidak peduli ada rencana apapun. Ia berlari ke kamar anak. Pintu kamar anak terbuka lebar. Kamar itu kosong. Jendela yang mengarah ke tangga darurat pecah. Dewi menjulurkan kepala keluar. Dalam kilatan petir, ia melihat sosok berjas hujan hitam berlari melintasi halaman menuju tebing di atas laut. Sosok itu membawa anak yang meronta-ronta. Rama, teriak Dewi. Ia tidak menunggu Arya. Ia melompat dari jendela ke tangga besi darurat, tergelincir di baja yang basah dan membenturkan tulang keringnya. Ia meluncur turun dan berlari melintasi rumput yang berlumpur. Angin adalah kekuatan fisik yang mendorongnya mundur, tapi ia menundukkan kepala dan menerobos maju. Ia bisa melihat sosok itu di depan. Mereka menuju gudang perahu tua di tepi tebing. Ia mendobrak pintu gudang perahu, basah kuyup, terengah-engah. Di dalam, sosok itu berbalik. Ia memegang Rama dengan satu tangan, menjuntaikan anak itu secara berbahaya di atas lubang terbuka tempat perahu diturunkan ke air yang bergolak di bawah. Pria itu membuka tudungnya. Itu bukan Paman Surya. Itu Pak Hendra, manajer dari restoran Ruang Zamrud. Dewi berhenti dalam kebingungan. Pak Hendra? Kenapa? Pak Hendra tersenyum, tapi itu senyum maniak dan ketakutan. Aku kehilangan segalanya gara-gara kamu. Pak Arya memecahku.
memasukkanku ke daftar hitam semua restoran di Jakarta. Aku punya utang judi, Dewi, utang besar, dan orang yang kuutangi memberiku pilihan. Culik anak itu untuk tebusan atau mati. Siapa? Tuntut Dewi, melangkah lebih dekat. Siapa yang membayarmu? Apa bedanya? Pak Hendra meludah. Diam di tempat atau kujatuhkan dia. Rama terisak. Kakinya menggantung di atas air gelap yang bergolak 6 meter di bawah. Dewi, tante ajaib, tolong. Pak Hendra, lihat aku, kata Dewi dengan suara yang sama seperti yang ia gunakan pada Rama. Tenang, rendah, bergetar. Kamu tidak mau menyakiti anak ini. Kamu sombong, Pak Hendra. Kamu pemarah, tapi kamu bukan pembunuh. Kamu tidak mengenalku, teriak Pak Hendra. Pegangannya mengendur pada jas hujan basah Rama. Aku tahu kamu takut, kata Dewi, menyelinap lebih dekat. Aku tahu kamu sudah terlalu dalam. Berikan anak itu padaku. Kita bisa memperbaiki ini. Sudah terlambat, pekik Pak Hendra. Ia menatap melewati Dewi. Matanya melebar. Dewi berbalik. Arya berdiri di pintu masuk dengan pistol teracung. Tapi di belakang Arya, sebuah bayangan muncul dari kegelapan. Paman Surya memegang linggis. Ia mengayun dan memukul kepala belakang Arya dengan keras. Arya ambruk ke tanah. Pistolnya terpelanting. Kerja bagus, kata Paman Surya, melangkahi tubuh keponakannya. Ia mengenakan jas hujan mahal yang sempurna. Tapi rencananya berubah. Tidak ada tebusan. Tidak ada saksi. Paman Surya, Dewi tersentak. Ini cuma bisnis. Nak, Paman Surya menghela napas, merapikan kancing mansetnya. Aku membangun perusahaan ini bersama ayah Arya. Tapi Arya, dia mau memberikan keuntungan kita untuk amal. Menyelamatkan laut. Memberi makan orang miskin. Dia menghancurkan warisan kita. Ratna mengetahui aku memalsukan pembukuan. Dia harus menghilang. Dan sekarang, ya, penculikan tragis yang berakhir buruk. Arya dan pengasuhnya mati. Paman yang malah mewarisi kekayaan. Paman Surya mengambil pistol Arya. Ia mengarahkannya ke Dewi. Jatuhkan anak itu ke air, Hendra, perintah Paman Surya. Tidak? Pak Hendra ragu. Ini bukan bagian dari kesepakatan. Lakukan atau kutembak kamu duluan. Pak Hendra menatap air, lalu menatap anak yang menangis itu. Ia menatap Dewi. Dewi bertemu mata Pak Hendra. Pak Hendra, kamu pernah menolongku. Kamu memberiku shift waktu aku kelaparan. Kamu bukan orang seperti ini. Wajah Pak Hendra berkerut dalam siksaan. Paman Surya menembakkan satu tembakan ke langit-langit sebagai peringatan. Sekarang, Pak Hendra menutup matanya dan melempar Rama. Tapi bukan ke air, ia melempar Rama ke arah Dewi. Dewi melompat, menangkap anak itu di udara dan jatuh menghantam lantai kayu. Ia berguling, melindungi Rama dengan tubuhnya. Pengkhianat. Paman Surya mengarahkan pistol ke Dewi dan Rama. Klik. Pistol macet. Kondisi basah menyebabkan senjata gagal menembak. Paman Surya mengumpat dan mengutak-atik kokangnya. 1 detik itu cukup bagi Dewi. Ia tidak berlari. Ia meraih pistol sinyal dari kotak darurat di dinding di sampingnya. Ia tidak tahu cara membidik, jadi ia hanya mengarahkannya ke wajah Paman Surya dan menarik pelatuknya. Cahaya merah menyilaukan meledak di gudang perahu kecil itu. Paman Surya menjerit, menjatuhkan pistol dan mencengkram wajahnya, dibutakan oleh kilatan fosfor. Ia terhuyung mundur, tersandung gulungan tali, dan jatuh ke lubang terbuka. Ke air hitam bergolak di bawah. Suara cipratan menelan suara badai. Pak Hendra merangkak di dinding, terisak. Dewi memeluk Rama erat-erat, mengayunkannya. Tidak apa-apa, lebah-lebahnya sudah pergi. Tidak apa-apa. Arya mengerang, bangkit dari lantai. Ia menatap Dewi, menatap putranya, dan menatap tempat kosong di mana pamannya berdiri tadi. Dewi? Suaranya parau. Kami di sini, bisiknya. Kami selamat. Mobil polisi tiba 10 menit kemudian. Lampu biru membelah hujan. Inspektur Prakoso menangkap Pak Hendra, yang menyerahkan diri dengan sukarela, menangis lega.
Kapal-kapal SAR mencari paman Surya di air, tapi arus di dasar tebing itu terkenal berbahaya. Ia menghilang. Arya menolak perawatan medis sampai ia yakin Dewi dan Rama sudah diperiksa para medis. Mereka duduk di belakang ambulans, terbungkus selimut termal. Kamu menyelamatkannya, kata Arya. Ia menempelkan kompres es ke kepalanya, menatap Dewi. Dia keluarga, kata Dewi sederhana. Arya mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Keluargamu juga. Aku serius. Kami melakukan tes DNA lebih awal hari ini, sebelum badai. Suratnya datang saat aku pingsan. Dewi menatapnya. Cocok 99,9%. Kamu adik Ratna. Kamu bibi Rama. Arya terdiam, meremas tangannya. Tapi bagiku, kamu hanya Dewi. Wanita yang menyelamatkan hidupku dan hidup putraku. Dewi menatap Rama, yang tertidur di pangkuannya, mencengkeram burung bangau kertas yang ia buat untuknya beberapa minggu lalu. Burung itu kusut dan basah, tapi anak itu tidak melepaskannya. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Dewi. Sekarang, Arya tersenyum, dan untuk pertama kalinya senyum itu mencapai matanya. Aku memecatmu. Jantung Dewi luruh. Apa? Aku tidak bisa memkerjakanmu sebagai pengasuh, kata Arya lembut. Itu tidak pantas untuk wanita yang akan kuajak kencan. Dewi tertawa. Tawa basah dan berlinang air mata. Kencan? Aku tidak punya baju. Seragamku sudah rusak. Kurasa kita akan menemukan sesuatu untukmu, kata Arya. Mungkin sesuatu yang bukan celemek. 6 bulan kemudian, ruang Zamrud sudah tutup. Di tempatnya berdiri bangunan baru. Yayasan Ratna, sebuah pusat untuk anak-anak dengan gangguan sensorik dan autisme. Di taman di belakang pusat itu, piknik digelar. Dewi duduk di rumput mengenakan gaun kuning cerah. Ia tidak memakai seragam. Di jarinya ada cincin kecil yang elegan. Bukan berlian, tapi safir. Biru seperti lautan tempat ia menyelamatkan Rama. Rama berlari di rumput, mengejar anak anjing Golden Retriever bernama Bonnie. Arya mendekat dengan nampan berisi es jeruk. Ia duduk di samping Dewi dan mencium pipinya. Dia terlihat bahagia, kata Arya. Dia memang bahagia, jawab Dewi. Dia hanya butuh seseorang yang mendengarkannya. Sekarang aku mendengarkan, kata Arya. Kalian berdua? Dewi menyandarkan kepalanya di bahunya. Ia mengeluarkan foto USG dari sakunya yang ia simpan begitu lama. Ia menatapnya, lalu menatap batu nisan di dekat sana, di bawah pohon beringin. Ratna Wijaya. Aku menemukanmu, bisik Dewi pada angin. Dan aku menemukan rumah. Rama berlari ke arah mereka, terengah-engah dan tersenyum. Tante Dewi, lihat, ada kupu-kupu hinggap di hidungku. Itu artinya kamu beruntung, Dewi tersenyum, memeluknya. Bukan, kata Rama, menatap papanya, lalu menatap Dewi. Aku tidak beruntung, aku dicintai. Dan saat matahari terbenam di atas kediaman itu, memandikan mereka bertiga dalam cahaya kemasan, Dewi tahu itu adalah kata-kata paling jujur yang pernah diucapkan siapapun. Pelayan yang rekeningnya hanya berisi Rp170.000, kini menjadi wanita terkaya di dunia. Bukan karena uang, tapi karena ia menemukan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, keluarga. Dari anak yang menjerit di restoran hingga penyelamatan heroik di tebing badai, Dewi membuktikan bahwa kadang mereka yang memiliki paling sedikit bisa memberi paling banyak. Ia kehilangan kakaknya, tapi menemukan tujuan hidupnya. Dan Arya memahami bahwa kedamaian tidak bisa dibeli, tapi bisa dibangun dengan cinta.